teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ernawati Purnama Zebua dengan NIM 21101696. Saya berasal dari STKIP Nasional dengan jurusan PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran matematika di SD sebagai prasyarat tugas akhir. Dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Nofrialdi MPD. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tema bangun ruang dengan subtema perbandingan besaran waktu yang akan menjadi kompetensi dasarnya, yaitu 3.1 tentang menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda, kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu dan debit sebagai perbandingan volume dan waktu dengan indikator pencapaian kompetensi, yaitu memahami perbandingan dua besaran yang berbeda, kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Yang akan menjadi tujuan pembelajaran pada saat ini dibagi menjadi dua. Setelah siswa berdiskusi dengan guru, peserta didik mampu memahami perbandingan besaran yang berbeda, yaitu perbandingan jarak dengan waktu dan debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Yang kedua, melalui berbagai materi yang akan disampaikan oleh guru, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang berbeda, yaitu perbandingan jarak dengan waktu dan debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Baik, seperti pada perkenalan saya sebelumnya bahwa materi pembelajaran kita pada saat ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama membahas tentang kecepatan dan yang kedua membahas tentang debit. Yang pertama kita akan membahas kecepatan. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman atau kepada adik-adik sekalian, pernah nggak dari sekolah sampai atau dari rumah sampai ke sekolah ini pernah nggak memperhitungkan waktu yang digunakan para peserta didik atau anak-anak sekalian untuk berangkat? Dari ilustrasi yang telah saya sampaikan tadi, itu merupakan sebuah tentang kecepatan, di mana kecepatan itu berkaitan tentang jarak dan juga waktu. Jarak yang akan kita tempuh dengan menggunakan waktu. Ketika kota A menuju kota B membutuhkan waktu misalnya selama 1 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan selama sejam itu juga membutuhkan jarak. Misalnya jarak tempuhnya itu misalnya 30 km dengan waktu yang digunakan sebanyak 60 menit. Itulah yang namanya kecepatan. Lalu apa sih yang sebenarnya kecepatan itu? Kecepatan adalah besaran yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berpindah atau perbandingan jarak dengan waktu. Lalu apa yang dimaksud dengan jarak? Jarak adalah ukuran panjang dari suatu tempat ke tempat lain, atau disebut satuan jarak sama dengan satuan yang digunakan untuk menyatakan panjang, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Lalu, apa yang dimaksud dengan waktu? Waktu adalah lama waktu yang dipakai dalam perjalanan menuju atau menempuh suatu jarak tertentu. Sama seperti yang saya katakan tadi, misalnya Nifa dari kota A, ketika dia pergi ke kota B, dia membutuhkan waktu selama sejam menuju kota B dengan jarak tempuh 60 km per jam. Jadi jarak tempuh antara Nifa dengan antara rumah Nifa atau kota A di kota Nifa menuju kota B itu disebut dengan kecepatan yang berkaitan dengan jarak dan waktu yang akan ditempuh oleh Nifa untuk sampai ke kota B. Baik, seperti materi yang telah saya tampilkan tadi, kita akan membahas sebuah soal yang mengenai tentang kecepatan. Soal pertama yaitu sebuah bus berangkat dari kota A ke kota B. Dari kota A pukul 5.30 dan tiba di kota B pukul 11. Jika jarak kota A dan kota B adalah 330 km, maka kecepatan bus tersebut adalah... Baik, sebelum membahas soal ini, kita akan menggunakan rumus kecepatan. Rumus kecepatan ini saya singkat dengan nama Jokowi. Baik, rumusnya seperti ini.
seperti yang telah saya tulis di atas ini, yaitu rumusnya itu J sama dengan jarak, W sama dengan waktu, dan K sama dengan kecepatan. Baik, sebelum menyelesaikan soal yang telah saya berikan tadi itu, jadi kita perlu menganalisis soal tersebut, yaitu dengan menganalisis apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Yang diketahui adalah sebuah bus kota berangkat dari kota A pukul 5.30 dan tiba di kota B pukul 11 WIB. Lalu, jika kota A dan kota B memiliki jarak 330, berarti jaraknya sama dengan jaraknya sama dengan 330 km. Maka yang ditanya adalah kecepatan. Baik, untuk mencari permasalahan ini yang ditanya adalah kecepatan. Jadi, seperti rumus yang telah saya katakan tadi, jika atau misalkan J yang ditanya, maka J kita perlu tutup, berarti W per K. Kenapa W kali K? Karena jika garisnya menuju ke bawah atau tegak, maka itu akan dikalikan. Tapi ketika garisnya secara horizontal, maka akan dibagi. Jadi ketika J yang ditanya, maka W per K. Tapi ketika W yang ditanya atau waktu, maka kita perlu menutup W, jadi jarak bagi kecepatan. Jika kecepatan yang ditanya, maka kita menutup kecepatan, jadi jarak per waktu. Sama seperti permasalahan soal yang telah kita dapatkan kali ini, yaitu yang ditanya adalah kecepatan. Jadi kita menutup kecepatan yaitu dengan rumus J per W. Jadi kecepatan sama dengan J per W. J sama dengan jarak. Jaraknya adalah 330 km. Dengan alokasi waktu ini kan dari jam 5.30 sampai jam 11.30. Jadi jarak waktunya ini kan dari jam 5.30 sampai jam 11. Jadi ini kalau kita hitungkan jadi 5 jam 30 menit. Atau dapat kita singkat jadi 5,5. Baik, untuk menjawab permasalahan tersebut, yaitu 330 km bagi 5,5 ini tidak akan bisa. Kita perlu menyamakan ini dengan kilometernya, yaitu perlu kita kalikan 10. Jadi 330 ini kalau 5,5 per 10 kali 10 ini dapat 55. Jadi 330 dikali 10 per 55. Jadi 3.330
55. 3.300 per 55 sama dengan 3.300 bagi 55. 330 ini bagi 55 dapat 6. 330 nomor 0 jadi 6. Jadi kecepatan yang ditempuh dalam cerita tersebut sama dengan 60 km per jam. Baik, kita juga akan masuk ke soal kedua. Soal kedua yaitu sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B. Jadi sebuah kendaraan dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Itu waktunya sama dengan 2 jam. Atau sama dengan 120 menit. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Jadi laju kecepatannya sama dengan 60 km per jam. Berapakah kilometer jarak antara kota A dan kota B? Yang dipertanyakan adalah jarak kota A ke kota B. Baik, ketika yang dipertanyakan jarak, berarti yang perlu kita kalikan adalah K per W. Jadi, rumusnya jarak sama dengan K kali W. K di sini sama dengan 2 jam. Kita tidak menggunakan 120 menit ini dikarenakan karena kecepatan di sini menggunakan satuan jam. Jadi kita perlu menggunakan satuannya jam juga. Berarti kecepatannya sama dengan 60 km per jam dikali waktu yang digunakan menuju kota A ke kota B sama dengan 2 jam. Jadi 60 kali 2 sama dengan 120 km per jam. Jadi penyelesaiannya penyelesaiannya jarak yang digunakan menempuh kota A ke kota B yaitu 120 km per jam. Baik, yang menjadi permasalahan soal ketiga yaitu Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Dayu ke sekolah yaitu 5 km. Berapa lama Dayu sampai ke sekolah? Baik, yang menjadi pokok permasalahan di sini yaitu waktu. Jadi kita perlu mengetahui dulu apa yang ditanya dan apa yang diketahui. Yang diketahui adalah Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda kecepatan 20 km per jam. Yaitu kecepatan 20 km per jam. Jarak dari rumah Dayu yaitu 5 km. Jaraknya sama dengan 5 km. Yang ditanya adalah waktu. Seperti rumus di atas tadi, ketika waktu yang ditanyakan, maka yang akan menjadi rumusnya W sama dengan Y per K. Berarti W sama dengan Y per K. Jaraknya sama dengan 5 km. Dengan kecepatan sama dengan
ada lagi yang perlu disederhanakan. Karena kenapa? Satuan yang mereka gunakan sama, yaitu kilometer dan kilometer. Kecuali kalau misalnya ini tadi menggunakan kilometer perbandingan meter, maka kita akan perlu menyederhanakannya kembali. Jadi 5 km bagi 20 km sama dengan 4 km per jam, atau sama dengan 4 jam. Jadi waktu yang digunakan oleh Dayu ketika berangkat ke sekolah yaitu membutuhkan waktu selama 4 jam. Baik, pembelajaran selanjutnya yaitu tentang debit. Pernahkah mendengar kata debit? Debit itu sendiri sebenarnya sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika kita menghidupkan keran. Pernahkah teman-teman berpikir atau peserta didik berpikir sekalian ketika menghidupkan keran dengan kecepatan yang berbeda atau jumlah volume dari keran tersebut berbeda, maka jumlah air yang akan ditampung pasti akan berbeda. Hal itu dikarenakan karena besarnya air yang kita tuangkan di dalam ember tersebut. Itulah yang disebut dengan debit. Atau debit adalah kecepatan aliran air per satuan waktu, ukuran dari suatu fluida dinamis, fluida yang bergerak. Debit tidak hanya berlaku pada air, melainkan juga pada semua jenis fluida. Debit ini juga berkaitan dengan waktu, di mana waktu yang digunakan atau lamanya waktu yang digunakan oleh debit tersebut. Selain waktu, debit juga menggunakan volume, di mana volume yaitu seberapa banyak yang ditampung. Misalnya ketika air tersebut, jadi seberapa banyak yang ditampung, itu terkait dengan volume. Baik, kita akan langsung saja kepada pembahasan mengenai debit. Seperti kecepatan juga sebelumnya memiliki rumus, maka debit ini juga memiliki rumus permasalahan, yaitu rumus segitiga, yaitu V, D, dan W. Di mana V di sini sama dengan volume, D sama dengan debit, W sama dengan waktu. Rumusnya sama dengan rumus kecepatan lain. Jadi ketika yang ditanya volume, kita perlu menuntut volume, berarti V sama dengan D kali W. Ketika D yang ditanya atau sama dengan debit, berarti debit sama dengan V per W atau volume per waktu. Dan ketika waktu yang ditanya, jadi volume bagi waktu. Baik, langsung ke contoh soal. Baik, yang menjadi soal ceritanya adalah Edo dimintai tolong oleh ibu untuk mengisi air di ember hingga penuh. Kapasitas air yang dapat ditampung oleh ember adalah 6 liter. Jika lamanya waktu yang dibutuhkan agar ember penuh terisi adalah 3 menit, berapakah debit air yang keluar dari keran tersebut? Jadi yang diketahui adalah volume air tersebut adalah 6 liter. Lalu waktu yang digunakan debit. Sama seperti rumus yang telah saya kasih tadi, berarti debit sama dengan V
volume atau sama dengan volumenya sama dengan 6 liter per 3 menit. Jadi 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi seperti permasalahan tadi itu 6 liter, di mana 6 liter itu tadi volume ya, volume dari ember tersebut yaitu 6 liter dengan 3 menit dia, di mana diambil dari 3 menit yaitu waktu yang dibutuhkan oleh Edo dalam mengisi ember tersebut yaitu 3 menit. Jadi 6 liter bagi 3 menit sama dengan 2 liter per menit. Jadi debitnya yaitu 2 liter per menit. Baik teman-teman, demikianlah pembelajaran kita pada saat ini. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu.